Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, dengan Fadil di sini. Selamat datang kembali di channel Bisa Servis Sendiri. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya atau sharing pengalaman saya dalam upgrade kaki-kaki pada mobil Escudo X7, di mana mobil ini intinya saya naikin bodinya jadi naik 4 cm dan bannya saya ganti dengan ukuran 245/70 ring 16. Namun sebelumnya saya minta maaf tidak sempat mendokumentasikan saat proses peninggian bodinya ya. Karena saat itu saya sedang sibuk kerja dan mobil saya tinggal di bengkel spesialis Fast ya teman-teman. Jadi saya saat itu ya terima beres aja intinya. Dan kemudian untuk aliran atau konsep yang saya ambil dalam memodifikasi kaki-kaki mobil ini mungkin disebut semi auto ya, karena memang saya nggak terlalu ekstrim dalam meninggikan bodinya, dan bannya pun saya juga tidak berani mengganti yang ukuran oversize terlalu besar ya, karena yang saya pikirkan saat memodifikasi adalah saya ingin mobil ini tetap dikendari terasa nyaman buat pengemudi maupun buat penumpang, dan tetap kelihatan standar look ya, atau tampilan tetap terlihat seperti standarnya gitu aja teman-teman. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya modifikasi aliran alto itu seharusnya memang harus dibangun dengan banyak perhitungan ya teman-teman, dan harus detail sebenarnya. Karena kalau jika kita modifikasinya asal tentu akan banyak yang dikorbankan. Karena pada prinsipnya mobil standar itu dari produsen, dari pabrik ban mobil itu sudah didesain dan dirancang oleh para insinyur-insinyur yang handal itu, sudah disesuaikan dengan dari mesin, dari kaki-kaki, ban, dan semua itu sudah diperhitungkan, dan itu pakai angka-angka teman-teman. Jadi kalau kita mau modifikasi ya sebaiknya berkonsultasi pada orang yang lebih ahli ya intinya. Kemudian juga tidak ada salahnya kita mencari informasi sebanyak mungkin, dan kita juga bisa mempelajari segala ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan masalah otomotif ini ya, karena semua itu bisa kita pelajari teman-teman. Jadi saat kita melakukan modifikasi tidak melakukannya dengan asal dan hanya sebatas nafsu aja, kurang lebih seperti itu. Dan kembali di videonya, ini setelah diganti bannya saya putuskan untuk melakukan balancing juga ya. Ini sangat penting untuk ada hubungannya saat kecepatan tinggi, jadi ban lebih stabil. Selain itu juga nanti akan saya mintakan ke mekaniknya untuk dilakukan spuring, karena saat kaki-kaki dinaikin dan bannya diganti pasti posisi chambernya atau kemiringan bannya berbeda ya teman-teman. Jadi memang mau nggak mau harus dilakukan spuring ulang agar napaknya itu lebih pas teman-teman. Jadi tidak makan salah satu sisi dari setiap ban itu sendiri. Dan kenapa saya tetap memilih aliran modifikasi semi alto ini dengan mengganti ban yang diameternya tentu lebih besar, tentu ada alasannya sendiri teman-teman. Jadi yang saya rasakan pada mobil Escudo XL7 ini adalah gear rasionya itu terasa cukup tinggi teman-teman. Jadi misalnya begini, pada mobil lain di final gear dengan RPM 2000-an bisa mencapai kecepatan 95 kpj. Di mobil Escudo ini di final gear dengan RPM 2000-an mungkin hanya menyentuh 90 kpj aja. Maksudnya rasio pada transmisi ya teman-teman. Dan tentu hal itu berbanding lurus dengan masalah konsumsi bahan bakar. Kemudian jika ada yang bertanya, kalau diganti ban ukuran lebih besar bukannya malah jadi tambah berat dan tambah boros ya? Kalau menurut saya sih tergantung ya teman-teman, tergantung kita milihnya bannya ukuran berapa, dan tentu kembali ke masalah mobil ini ya, gear rasionya yang sangat tinggi tadi, tentu ini menjadi solusi ya untuk menurunkan rasio dengan mengganti ban yang diameternya lebih besar. Karena saat kita mengganti ban ukuran lebih besar diameternya, tentu langkahnya beda. Nanti di video selanjutnya deh akan saya review lagi. Karena untuk pengetesan atau pengujian perbandingan rasio gearnya, saya menggunakan metode khusus ya. Mungkin ini ada video bocorannya di video saya selanjutnya. Ini adalah saat pengujian mobil saya untuk mengetes berapa banyak konsumsi bahan bakar dari Bogor ke Semarang. Dan untuk lain-lain akan saya jelaskan secara detail ya di video ini. Jadi tunggu aja di video selanjutnya.
Oke teman-teman, jadi setelah diganti ban dan dilakukan balancing, spuring, mobil ini langsung saya tes. Dan untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, ini mobil jadi udah selesai ganti ban. Sebenarnya ada 5 ban ya, tapi tadi karena kunci serep bannya ketinggalan, untuk saat ini baru 4 ban yang kepasang. Untuk ban serep ya nantilah kapan-kapan gampang. Jadi ini ceritanya, saya lagi mau ngetes jalan ya, mau saya tes jalan di jalan tol seperti apa untuk handlingnya, untuk kecepatan menengah dan ini ya agak tinggi. Oke, untuk lokasi pasang ban tadi saya di daerah Cibinong ya teman-teman, di bengkelnya namanya Subur Motor. Di situ fokusnya sih khusus untuk masalah ban aja ya, tapi bisa menangani masalah atau problem lain pada mobil teman-teman. Dan sebelumnya juga gue udah konfirmasi atau telepon ke bengkelnya apakah bisa kalau ini ya kita ganti ban tapi bannya bawa sendiri sekaligus di balancing plus puring. Oke, jadi ceritanya ini mobil karena udah saya naikin, maksudnya kaki-kakinya udah lift up kurang lebih 4 cm, jadi memang harus di spuring ulang ya teman-teman, karena kalau ditinggiin kan jadi posisi rodanya lebih masuk ya, bagian bawah yang menapak ke aspal itu jadi lebih masuk ke dalam. Kalau nggak di spuring resikonya ya ini bannya makan luar, jadi lebih bagus dan sangat direkomendasikan untuk di spuring. Oke, simak videonya teman-teman. Ini saya udah di daerah Cibinong ya, saya mau masuk ke tol Citeureup, nanti exit tol di exit tol Sentul. Seperti apa rasanya ya nanti akan saya ceritakan semuanya ke teman-teman. Kalau feeling dalam berkendara atau rasa dalam berkendara setelah kaki-kaki ditinggiin plus bannya diganti ukuran 245/70 ya, untuk velgnya standar R16, jadi profil bannya 245/70 R16 plus naikin kaki-kaki 4 cm. Rasanya sih dibuat untuk posisi pengemudi ya, rasanya lebih tinggi sih, pasti ya lebih tinggi dan rasanya lebih commanding gitu teman-teman. Ya mungkin untuk kecepatan tinggi apakah enak juga saya belum tahu. Setelah ini ya simak videonya bagaimana impresi berkendara pada Suzuki Grand Escudo XL7 yang sudah saya ubah bagian kaki-kaki. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini ya, semoga dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, ini saya sudah di dalam jalan tol dan dengan kondisi trafiknya ramai lancar. Di sini saya sudah melakukan pengujian dan saat itu rasanya ya memang powernya sedikit terasa lebih berkurang ya, walaupun tidak terlalu signifikan teman-teman. Saya hampir nggak merasakan perbedaan. Dan memang perlu diketahui untuk mesin V6 Escudo XL7 ini dengan cc 2500 memang terkenal torsinya gede ya teman-teman. Jadi jika hanya diganti ban yang ukuran 245/70 ring 16, yang saya rasakin sih power dan torsinya nggak terlalu terasa turun ya, dan rasanya sama aja. Dan mobil ini sudah pernah saya pakai di tol dengan kecepatan 140 lebih teman-teman. Ya perlu dikatakan dengan mobil SUV dengan blur ground clearance-nya sudah ditinggiin ya, gejala lingkup pasti ada ya. Namun untuk jalan sekitar 100 km per jam sampai 110-120 masih terasa nyaman, apalagi jika hanya di jalan buat jalan santai 80 sampai 90 km tentu terasa sangat nyaman dan ya antep ya. Antep tuh apa ya, stabil gitulah teman-teman. Baiklah teman-teman, kalau begitu mungkin video ini
cukup sekian. Terima kasih kalian yang sudah menyaksikan sampai akhir, dan semoga video ini ada manfaat dan bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas waktunya dan sudah nyempetin nonton. Semoga rezeki kalian ditambah dan semakin barokah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.